Saya. Kamu harus nulis. Oh ya? Karena kalau yang kamu yang pemalu, yang kalem itu bisa keluar semua melalui karya. Kita tidak perlu di depan orang menjadi seperti apa, tapi karya-karya kita itu bisa bercerita kepada orang-orang. Dan itu bisa menginspirasi banyak orang. Saya yang dulu dibully, yang gitu. Thank you so much. Halo, welcome to Dunia Aska. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita udah pertemuan yang ketiga ya? Wow, iya, betul Iya. yang ketiga karena yang keduanya dalam video, Pak. Oh iya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang buku. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, itu udah banyak, saya lihat begitu banyak buku ya di sini ya, seperti perpustakaan loh. Kira-kira buku ini buku untuk baca harian atau seperti buku apa gitu? Iya, saya tuh senang banget mengkoleksi buku. Jadi ya udah, saya pikir hidup saya akan kaya. Saya tuh bercita-cita jadi orang kaya. Jadi datang dari keluarga yang susah banget. Iya. Dan saya percaya suatu saat saya akan menjadi orang kaya. Nah, cara kaya saya yang pertama adalah Ya. yaitu dengan membeli banyak buku. Oh gitu. Karena Iya, saya tahu saya nggak bisa mukul orang. Iya. Tapi saya tahu I have a brain. Iya, Kalau iya. saya isi pakai buku. Iya, Mungkin benar. saya yang bodoh bisa sedikit mengikis kebodohan Iya, gitu. benar. Kayak gitu sih. Oh gitu. Wow, sebenarnya kalau kita pikir kembali dengan banyak baca buku, kita bukan hanya kayak beli bukunya ya, kita bisa kayak ilmu dong pastinya. Dan kita punya wawasan pikiran yang luas. Dan menurut kakak, buku apa yang paling sering dibaca? Oh, kalau saya itu lebih sering membaca novel. Novel. Mm-mm. Karena di novel itu kan tokoh-tokohnya itu kan lucu-lucu, unik-unik Iya. gitu kan. Iya, Dan di situ detail. Kenapa sih? Mungkin kamu suka film nggak sih? suka. Nah, kalau film itu seringkali novel diangkat jadi film. Iya, benar. Tapi kenapa saya lebih memilih novel daripada film? Ya. Karena film itu durasinya terbatas. Oh iya benar. Nah, kalau novel itu kata per kata saya suka detail. Saya nggak mau ketinggalan satu kata pun. Oh, iya, Nah, ya kan? benar, Kalau film kan dia pasti yang penting-penting dong gitu Iya, kan. iya, Apa sih benar. diisi gitu. Benar, Saya benar. nggak suka yang kayak gitu. Saya iya. nggak mau yang pentingnya dong, tapi saya pengen mempelajari yang sepele-sepelenya Oh, iya. dari A sampai Z. Oh gitu. Gitu. Iya, benar-benar. Iya, setuju sih, benar. Apa yang dibilang sama kakak ini benar. Jadi dengan kita baca buku dari A sampai Z kita bisa cerna gitu loh, ya benar. Terus ngomong-ngomong, ini buku udah kebaca semua atau belum? Belum semuanya. Belum semua. Jadi saya gini, pas lagi ada uang, Ya. itu saya beli buku banyak. Tapi beli dulu ya. Beli dulu, kenapa? Akan ada satu, kita nggak berdoa ya, Iya. tapi kadang-kala kita tuh ekonomi itu bisa turun. Iya. Nah, saat kita punya uang, tabunglah melalui buku. Iya. Nah, nanti ketika kita nggak ada uang, kita nggak bersedih karena masih banyak buku yang belum kita baca. Oh, Gitu. ya, benar. Hmm. Nah, ya benar sih. Dan katanya ilmu itu nggak mesti dicari di bangku sekolah aja, teman-teman. Dan lewat buku kita bisa cari ilmu, bisa cari wawasan, benar nggak sih? Benar banget. Saya pengalaman, saya tuh kan kalau di kampus gitu kan aktif gitu ya, kalau diskusi apa segala macam. Kamu tahu nggak, saya bisa komen orang sama dosen berdebat. Itu tuh melalui novel-novel yang saya baca. Oh, gitu Jadi kalau teman-teman kan baca buku, ini pelajarannya, ini di apa gitu. Saya selalu menyambungkan hal-hal yang di luar itu, lalu saya konekkan gitu loh. Oh, gitu Kayak ya. gitu. Jadi saya bisa gerbang kemana-mana aja, bukan satu sudut pandang gitu. Oh, gitu. Nah itu bagi saya itu menolong banget sih gitu. Gitu. Ngomong-ngomong, kakak sebagai selain pembaca buku juga hobi nulis gak? Iya, suka banget. Saya tuh nulis puisi. Oh, nulis puisi. Lucu sih, waktu kejadian pertama saya nulis itu, Ya. saya kan cemen. Habis itu saya masuk pesantren. Ya. Terus saya kayak disuruh mijitin apa guru saya, diinjak-injak gitu. Ya. Habis itu saya kayak nangis. Kenapa sih ayah saya tinggal? Kenapa sih gitu-gitu? Kayak
saya tuh kayak nyesali takdir gitu loh. Iya. Nggak terima kenapa hidup saya kayak dibully bla 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 gitu. Terus kata guru saya, kamu jadi laki-laki sensitif banget gitu, kamu cocok jadi penulis. Kebayang nggak sih ada seorang guru yang kita nangis cowok usia SMA, dia nggak bilang kamu kok kayak gitu, nggak kayak gitu ngomong, tapi dia bilang, kamu punya potensi menjadi seorang penulis. Wow, luar biasa. Nah dari situ, every single day I have to writing my poems, Yeah. and then at that moment saya sering tuh setiap hari itu saya tungguin tuh kapan ya ketemu buku saya udah ada 3 puisi nih gitu-gitu. Jadi pas ketemu itu saya kapan buku saya dikembalikan, kira-kira dicoret apa ya gitu-gitu. Oh, gitu ya. Ya udah dari situ akhirnya lama sekali baru saya membaca buku. Jadi saya termasuk orang yang hoki selalu, ya kan, selalu beruntung gitu. Waktu kecil disayang banyak orang gitu. Nah termasuk menulis. Nulis ya. Ibu saya ini dia pendongeng, tidak hanya bisa membaca, tapi dia punya dongeng yang menurut saya itu dongengnya horor-horor banget, kayak pembunuhan, mutilasi. Wow. Dan kita dibesarkan oleh itu. Wow. Luar biasa. Iya, anak-anak tuh kan sebenarnya nggak cocok jadi itu, nah itu nggak mendidik banget ya. Tapi justru itulah yang membuat saya berani jadi seorang penulis. Oh, gitu. Ibu saya nggak pernah punya cerita kayak Cinderella yang berakhir bahagia, enggak. Selalu kayak kalau bukan tokohnya yang perutnya meledak lah atau yang iya kayak gitu. Iya. Nah, jadi saya mulai awal nulis saya itu dengan fantasi-fantasi saya itu. Dan saya sangat beruntung dengan modal-modal gitu doang, saya berhasil gitu. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sampai kemudian saya terhubung dengan orang seluruh Indonesia. Saya punya teman di Bali di mana-mana. Dan setiap kali nelfon mereka cerita buku. Oh iya. Terus saya yang goblok yang nggak punya buku ngomong apa coba? Iya. Ya kan bingung kan. Jadi akhirnya saya pikir, wow, ini saya aja ngomong terus, beruntung terus. Nanti suatu saat kalau saya nggak beruntung gimana nih? Iya. Itu kan, saya harus baca. Nah dari situ 2018 saya belum punya buku. Oh iya. Punya 300 buku. Saya nekat daftarkan diri jadi di pemilihan duta baca Niau. Oh iya. Dari situ nih saya akhirnya punya buku lebih dari 1000 buku. Wow. Dari 2018. Keren ya. Kisahnya kali ini begitu panjang untuk perjalanannya dari penulis, pembaca buku. Jadi ngomong-ngomong sebagai penulis kata udah berapa lama? Nulis sudah 14 tahun. 14 tahun. Wow, luar biasa ya. Kamu harus nulis. Oh ya. Karena kalau kamu yang pemalu, yang kalem itu bisa keluar semua melalui karya. Kita tidak perlu di depan orang menjadi seperti apa, tapi karya-karya kita itu bisa bercerita kepada orang-orang. Dan itu bisa menginspirasi banyak orang. Saya yang dulu dibully, yang apa, merasa hidup saya blessing gitu. Ternyata dengan menulis saya menemukan identitas saya menemukan penerimaan dari orang lain gitu. Bagus. Sedang. Amin. Ya kayak saya mulai ini deh, jadi pengen nulis juga gitu loh. Iya. Walaupun sebenarnya saya belum pernah nulis. Dan ini apa sih tipsnya buat terakhir? Tipsnya supaya kita rajin membaca, rajin menulis. Seperti saya nih yang hobinya mukul drum untuk mengeluarkan emosi, dalam arti emosi positif, untuk mengeluarkan sesuatu yang kita pendam, keluar drum. Dan gimana tipsnya dengan menulis kita bisa keluarkan emosi kita, terus dengan membaca kita menjadi semangat, nggak bosan. Dengan apa tipsnya Kak? Tipsnya itu sebenarnya kita mulai dari hal-hal yang kita senangi. Kamu suka drum, bacalah buku tentang drum. Oh iya benar. Kamu nulis nggak tahu nulis apa, mulai dari apa yang kau rasakan. Wah ini rambutmu panjang belum dipangkas, sudah kau ceritain aja. Jelek mau apa kata orang, it's never ever. Ya pokoknya nggak apa-apa deh gitu, it's okay. Hidup ini nggak mungkin kita dapat 1 atau 1000 atau sampai di puncak sesuatu ketika kita nggak memulai dari titik nol. Iya. Ya. So nggak ada yang paling menyenangkan kecuali kita memulai sesuatu dari apa yang kita senangi. Iya setuju. Iya benar. Itu aja tipsnya. Itu aja. Luar biasa. Nah, di pertemuan kali ini kita sama-sama udah dapatkan pelajaran yang luar biasa dari Kak Aska. Pelajaran yang luar biasa tentang betapa pentingnya kita menggali ilmu, mungkin bisa lewat buku ya kan, tanpa harus di meja kuliah atau di bangku sekolah.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you. See you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.